alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana kabarnya, sehat semua? Insyaallah Allah senantiasa berikan kepada kita sehat lahir batin, biar kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin hadirat hamba-hamba Allah, kita sudah ketahui bahwasanya di dalam perjalanan kita di dunia ini Allah memberikan kita dua di akhir nanti, pilihan kita mau milih surga atau milih neraka. Dan itu bahkan anak TK sekalipun kalau ditanya pengen surga atau neraka, pengen apa? Pasti surga. Padahal dia belum pada tahu. Dan bahkan penjahat sekalipun kalau ditanya pengen surga atau neraka, pengennya surga dulu. Ya, saking memang Allah berikan gambaran surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah terbersih di hati sedikit pun. Bahkan orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah di dunia itu mungkin ngerasa udah di surganya Allah atau surga dunia. Padahal di dalam dunia ini Allah menggambarkan ciri surga sama ciri neraka itu oleh Allah gambarin. Rasulullah SAW yang kita membaca hadis ini, ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bisyahawat. Tahu artinya ya? Sudah terlalu artinya berbodoh alam bis. Ala, ketahuilah, perhatikanlah, atau ya perhatiin, ketahuilah, harus ada selalu di dalam pikiran kita, pikiran kita, hati kita, ya, bahwasanya wa innal jannata huffat bil makarih, bahwa surga itu dikelilingi bil makarih dengan berbagai kesukaran. Makarih itu artinya yang dibenci sama kita, makruh. Makarih kan kalau orang Sunda itu kalau makruh itu mengeluh gitu. Ya, yang Sunda ya makruh benci ya. Makruh itu mengeluh gitu. Ternyata makruh itu diambil juga dari bahasa Arab. Karena dulu Indonesia itu dijajah sama orang Arab. Orang Arab malah justru yang ngebebasin malah. Beliau datang dagang sambil dakwah, bawa agama Islam. Kalau orang mereka tuh sebenarnya bawanya malah enggak. Belanda, Jepang. Jadi gini yang kalau ada kalimat ala, jadi suruh inget-inget, dijaga di hati, di pikiran, inget ini. Wa innal jannata huffat bil makarih. Surga itu, jalan ke surga itu selalu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita senangi, atau gambarannya dengan berbagai kesukaran. Wa innan nara huffat bisyahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menarik syahwat. Kalau syahwat kan pengen enak-enak terus. Ya. Ini kalau kita kumpul di sini, pikiran kita syahwat gitu nggak betah di sini. Lagi zikir itu syahwat kita paling nggak senang, maka itu salah satu ya orang-orang ahli thariqah itu untuk menghancurin syahwat itu. Ya, kita ceritakan kalau di luar tijan itu harus mujahadah.
Untuk ngalahin syahwat itu mujahadah. Ketika baru talqin, dulu ketika saya di Naqsyabandiyah itu pertama-tama talqin itu zikir itu harus 70.000 la ilaha illallah. 70.000 kalau nggak bisa semalam dicicil. Kalau dicicil lama hasilnya. Kalau harus buat kalau mau bagus sehari semalam 70.000. Bayangin mau kita ngapain kerjaan 70.000 dikira udah lucu. Berarti kita nggak punya kerjaan pengangguran sehari 70.000. Berarti dari mulai habis maghrib itu sampai maghrib lagi tuh kudu kelar. La ilaha illallah. Nanti mau naik lagi tuh ke lafaz Allah 100.000. Kata balik dari Allah 100.000, Allah 70.000. Nanti baca lagi Ar-Rahman 70.000. Masya Allah, kapan kerjanya gitu. Itu buat ngalahin nafsu. Maka itu belum ada yang jarang. Nanti diterangkan di Minhajul Abidin ini jarang yang bisa mengambil jalan itu. Oleh karena itu Allah takdirkan, Allah adakan thariqah di akhir zaman, thariqah Tijaniyah. Kenapa? Thariqah paling enteng, paling gampang, karena ditanggung sama Syekh Ahmad Tijani. Semua zikirannya itu yang berat-berat ditanggung sama beliau. Muridnya cuma turun ngamalin yang enteng-enteng aja, lazim, cepek-cepek bagi sholat, wadifah. Tapi zikir 100-nya murid Tijani hitungannya sama kayak ribuan kali sama di luar Tijani. Itu adalah rahmat Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak percaya, itu emang Allah yang ngomong Rasulullah, kata Syekh Ahmad. Bukan saya yang mau, kata Syekh Ahmad. Ketika dulu waktu itu kata di dalam keterangan Syekh Ibnu Arabi sebelum munculnya Syekh Ahmad Tijani itu di zaman dulu beliau nanti akan ada di akhir zaman penutup wali. Artinya penutup wali itu di walinya Rasulullah. Jadi Muhammadi. Nanti bukan nggak ada wali lagi, tapi nggak ada lagi kedudukan setelah Syekh Ahmad Tijani yang paling tinggi, bahasa seperti itu. Dan dulu pernah ada yang nggak percaya. Ketika kita ngobrol, dia bukan nggak percaya, dia bilang, Pak Ustaz, kakinya Syabul Qadir Jilani itu di bawah semua pundak semua wali, termasuk Syekh Ahmad Tijani. Habis ngomong gitu dia langsung kayak orang kesurupan. Ya, gemetar. Terus saya bingung mau nanya apa, karena dia nggak bisa cerita. Ketika udah selesai 10 menit dia turun, udah keringetan, dia ngobrol gitu. Ternyata habis ngomong gitu, kata beliau nih, kasyaf, dibuka lagi, turun 2 malaikat, diajak ke orang, ente lihat yang benar, bahasa seperti itu. Ya, artinya Thariqah Tijani adalah Thariqah hamdan wa syukrin. Ya, Thariqah apa namanya? Hamdan itu pujian, makasih ya Allah gitu. Saya bisa kenal Ahmad Tijani. Minimal muhibbin Tijani itu adalah pecinta Syekh Ahmad Tijani yang rajin baca sholawat Fatih minimal sekali sehari, yang dijamin oleh Rasulullah mati bil iman wal Islam. Istiqomah, tapi setiap hari sekali aja. Nggak percaya, tafadhol, silakan kalau nggak percaya. Tapi buktiin. Karena sebelum Syekh Ahmad Tijani ada Syekh Bakar, keturunan dari Syekh Abu Bakar Siddiq. Beliau pertama yang ngambil sholat Fatih, tapi dalam bentuk tulisan yang seperti cahaya gitu. Jadi beliau ada tambahannya dari beliau. Beliau bilang apa? Orang yang baca sholawat Fatih sekali, kalau masuk neraka cari saya. Apa gitu beliau ngomong tuh? Syekh Al-Bakar. Orang yang baca sekali sholat Fatih, entah di neraka, nanti dia masuk neraka, cari saya, katanya. Artinya apa? Dijamin oleh Allah. Karena yang jamin tadi bukan Syekh ini, bukan Rasul, bukan Rasulullah, tapi Allah jamin. Kemudian berfirman kepada Rasulullah sampaikan kepada Syekh Ahmad. Artinya buat orang-orang muhibbin yang cinta sholat Fatih, kemudian diamalkan minimal sekali sehari, maka dijamin wafatnya husnul khatim. Dan itu terbukti oleh beberapa orang yang saya temui. Ketika dia ngamalin minimal sekali sehari, dan memang kadang-kadang kalau bukan bagiannya susah. Kalau bukan bagian itu kayaknya sehari itu dia lupa mulu baca sampai meninggal. Akhirnya meninggalnya agak susah nyari ini. Tapi ketika dia istiqomah Fatih setiap hari, meninggalnya gampang. Kemudian dikisahkan sampai ya dimimpikan oleh anaknya itu udah masya Allah banget.
Apalagi yang anaknya udah takdir nah, itu rahmat Allah dan itu mah nggak bisa. Artinya begini, di akhir zaman kita kalau mau nyari biar gampang masuk surga berat. Kalau kita nggak punya guru ibaratnya di dunia, nggak punya guru, kita pegang yang jubah guru kita deh. Kalau di Tijani gurunya ada Syekh Ahmad Tijani. Ya, kemudian kalau misalnya belum tarekoh, ikutin gurunya. Yang diajarin ikutin, pegang terus gitu. Sampai akhir hayat. Biasanya kan banyak ujiannya. Ya, bahkan ketika kadang-kadang begini, ketika kita dekat dengan guru, ya, dekat dengan guru biasanya diuji oleh Allah. Itu guru berbuat sesuatu yang nggak senengin. Jadi ada perbuatan yang tahu-tahu si murid ini kayaknya langsung kok begitu sih, begitu biasanya. Ketika sang murid berpikiran negatif tentang gurunya dan dia lagi belajar sama gurunya, diambil hikmah beberapa hikmah oleh Allah. Itu terjadi ketika saya pernah belum dijadi. Ya, ada salah satu kawan saya bilang, saya pernah berguru sama satu guru di Pak Padurenan, ya, hampir 7-8 tahun sebelah dari ngaji sama beliau. Kemudian datang teman nih, dia orang-orang yang mungkin ahli zikir. Ketika itu dia sedikit membuat fitnah kan dari mimpi-mimpinya. Kemudian dia cerita tentang guru saya, bla 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 bla. Dan memang hampir sama dengan apa yang dia ceritakan. Kemudian kita berpikir negatif tentang guru saya. Ternyata di situ mulai hilang beberapa hafalan-hafalan saya. Sampai akhirnya ternyata apa yang diceritakan oleh kawan ini berbalik akhirnya. Apa yang dia ceritain, yang tadinya bilang dia seperti itu, malah berbalik, malah yang ceritain dia seperti itu. Ya artinya di situ mulai tuh, masya Allah. Ternyata saya ingat makalah dari Imam Nawawi. Ketika saya berguru dengan seorang guru, saya tutup telinga saya tutup mata saya. Artinya apa? Saya nggak mau dengar tentang kejadian guru. Selama masih ngambil ilmunya. Jadi mau ngambil ilmunya, tapi hati memang diuji sama setan, sama iblis, sama Allah dia diuji dengan izin Allah. Setan itu ngadu ke Allah, ya Allah coba si fulan istiqomah banget ya Allah, ngajinya sama si fulan, saya pengen menguji dia bagaimana keadaan hati dia tentang gurunya. Dan itu terjadi. Akhirnya apa, nanti di akhirnya itu ujian. Biasanya nggak cuma tahun 2 tahun, ketika udah ngaji lama baru mulai itu. Saya sendiri terjadi seperti itu. Hampir sih ninggalin guru saya, ke bawah sama kawan ini hampir setahun, akhirnya dibuka sama Allah. Berbalik, ternyata apa yang dibilang tentang kejadian guru kena ke dia semua. Situ mulai masya Allah, ternyata Allah. Itu dia artinya apa ya? Guru itu ketika kita udah dekat biasa aja diuji seperti itu. Akhirnya membuat kita jadi apa? Suudon. Kalau suudon setan senang tepuk tangan di belakang. Angkat mulai hikmah ini. Mulai nyari yang lain. Awas, kalau guru ini nggak ribet nyari kemana-mana, nggak ketemu. Dulu saya terjadi dosa saya. Hampir 17 tahun saya begitu. Jadi nyari guru, tapi guru satunya malah dibenci gitu. Masya Allah. Padahal nggak mau begitu kita ini. Kita cerita tadi apa? Pengen ngasih tahu bahwasanya kalau jalan ke surga itu penuh apa? Penuh kesuk, penuh sesuatu yang kita benci. Neraka apa dari neraka jalannya? Yang senang, yang senang itu aja sebenarnya cirinya. Kalau kita lagi senang ngejalan sesuatu, kemudian berlebihan, berarti itu awas tuh. Ada apa namanya? Ada guru dari setan. Ya, tapi kalau misalnya kita itu kayaknya nih baca Quran, zikir, ngaji, kayaknya malas. Itu sebenarnya jalan yang dihijab oleh setan, di baliknya ada syurga. Ya buat saya juga pribadi. Kadang-kadang dulu gitu ya. Kadang-kadang saya kalau mau ngaji, mau ketemu guru, ada aja alasannya. Dan ada aja alasannya memang. Setan itu diizinin. Mau inilah, mau itulah. Coba deh. Ini yang pernah ngaji nih. Ada gak alasan kalau mau ngaji? Ada gak? Mau beli obat lah gitu. Cari gitu ya. Belajar lah, PR lah. Ya gak?
les lah, terus nanti diitin. Akhirnya lama putus dia. Akhirnya enggak. Sampai enggak ngaji lagi, berhenti akhirnya. Tapi kalau di hati masih cinta sama ilmu, Allah balikin lagi.